Assalamualaikum. Apakah kalian sudah siap untuk belajar kembali di sekolah? Semua jaga protokol kesehatan ya, agar pembelajaran di sekolah tetap aman. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan aktivitas-aktivitas yang tampak ketika antar individu ataupun kelompok manusia saling berhubungan. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi sosial terjadi antara dua orang atau lebih. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif yang mengarah pada persatuan dan interaksi sosial disosiatif yang mengarah pada perpecahan. Interaksi sosial dapat terjadi antar individu, antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Oke, Miss Rahmi akan berikan ilustrasinya agar kalian paham. Yang pertama adalah interaksi antar individu di sekolah. Contoh interaksinya adalah ketika kalian menyapa teman di sekolah. Saat itu kalian akan berkomunikasi dengan teman kalian. Selanjutnya, ketika bertanya kepada guru. Saat belajar di kelas, mungkin ada materi yang kurang paham, sehingga kalian menanyakan langsung kepada guru. Nah, itu termasuk interaksi antar individu. Kemudian, saat bertengkar dengan teman. Kadang terjadi perselisihan dengan teman kalian yang disebabkan perbedaan pendapat. Itu termasuk interaksi sosial antar individu yang harus dihindari. Selanjutnya, berbagi dengan teman. Jika kalian punya makanan lebih, sebaiknya kalian berbagi dengan sesama ya. Nah, siapa nih yang pernah menolong temannya seperti ini? Saat kalian menolong teman yang terjatuh, hal tersebut juga termasuk interaksi antar individu. Kemudian saat tidak membantu teman, ayo kalian juga pernah seperti ini kah? Harus dikurangi ya perbuatan seperti ini. Mungkin ada kalanya kalian butuh juga dengan orang lain nanti suatu ketika. Saat kalian sedang mengobrol dengan teman, juga kadang kalian membicarakan hal-hal buruk. Ini dapat menimbulkan perpecahan, harus dihindari ya. Selanjutnya, interaksi antar individu dengan kelompok. Simak ya penjelasannya. Saat ada seorang siswa berpidato di sekolah, ini juga merupakan interaksi antar individu dengan kelompok, karena yang berbicara satu orang kepada banyak orang. Kemudian, saat kalian belajar kelompok, kadang ketua kelompok atau salah satu anggota kelompok berdiskusi dengan yang lain. Nah, pernahkah kalian seperti ini? Menertawakan penampilan suatu kelompok dapat menimbulkan perselisihan. Harus kalian hindari ya. Saat guru yang sedang menerangkan di kelasnya juga merupakan contoh interaksi individu dengan kelompok. Nah, pernahkah kalian seperti ini atau melihat teman melakukan hal ini? Wah, ini juga dapat menimbulkan perpecahan. Kalian harus jadi orang yang penyabar ya, jangan cepat emosi. Interaksi sosial yang terakhir adalah antar kelompok. Ayo fokus lagi ya, dengarkan penjelasan dari Miss Rahmi. Di sekolah kalian pernahkah ada lomba beregu? Nah, lomba pentas musik beregu ini juga termasuk interaksi sosial antar kelompok. Selain perlombaan tadi, mungkin ada juga pertandingan basket di sekolah kalian. Permainan basket ini pasti dimainkan secara berkelompok dan butuh kekompakan agar menjadi juara. Pernahkah kalian belajar kelompok dan mempresentasikan hasilnya seperti ini? Nanti kelompok yang lain akan menanggapi sehingga terjadilah interaksi antar kelompok.
Di sekolah, kadang juga ada pertengkaran antar kelas seperti ini. Kakak kelas dan adik kelas saling berselisih paham dan adu mulut. Wah, ini harus dihindari ya. Kadang juga dalam kelas terjadi pertengkaran antar kelompok perempuan dan laki-laki yang sama-sama tidak mau mengalah seperti ini. Ini contoh interaksi antar kelompok yang tidak baik. Selanjutnya, kegiatan kerja bakti di sekolah. Ini merupakan interaksi antar kelompok yang positif. Kalau lagi ada kerja bakti, biasanya kalian ngapain aja nih? Oke, kita review dulu ya. Ini adalah interaksi sosial asosiatif di sekolah atau interaksi yang mengarah kepada persatuan yang harus terus dibina agar selalu terwujud persatuan dan kesatuan yang membuat lingkungan sekolah menjadi kondusif untuk belajar. Kemudian, ini adalah interaksi sosial disosiatif di sekolah atau interaksi yang mengarah pada perpecahan yang harus dihindari karena dapat menimbulkan konflik dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Kita harus menghindari interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Kita harus memahami pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, apakah kalian sudah paham? Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bye-bye.
Banyaknya tradisi di Kota Padang, salah satunya adalah Serak Gulo. Tradisi Serak Gulo ini adalah tradisi turun-temurun yang dilaksanakan dalam rangka mengenang salah seorang ulama di India yang bernama Sohul Hamid. Dan juga sebagai bentuk rasa syukur terhadap rezeki yang didapatkan. Masyarakat Muhammadan merupakan salah satu paguyuban yang ada di Kota Padang. Dalam upaya pembauran dengan etnis lain, maka mereka melaksanakan tradisi Serak Gulo yang dibawa dari Gujarat oleh nenek moyangnya. Tradisi Serak Gulo merupakan salah satu kebudayaan masyarakat India Muslim yang dibawa ke Kota Padang. Dan di dunia hanya dilakukan pada 2 tempat, yaitu di Padang dan India. Serak Gulo pertama kali dilaksanakan di India, tepatnya di Tamil Nadu, Chennai. Tradisi ini boleh diikuti siapa saja, tidak terbatas warga negara keturunan India saja. Semua masyarakat boleh ikut. Tradisi Serak Gulo di Kota Padang sudah dilakukan lebih dari 200 tahun lalu. Jadwal Serak Gulo selalu dilakukan setiap tanggal 1 Jumadil Akhir tahun Hijriah. Kegiatan tradisi Serak Gulo di Kota Padang setiap tanggal 1 Jumadil Akhir. Serak Gulo merupakan tradisi warisan turun-temurun yang telah dilaksanakan sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi ini merupakan sebuah kegiatan dalam memperingati hari lahir Sohul Hamid yang diyakini sebagai wali Allah setiap tanggal 31 Jumadil Akhir. Filosofi gula dianggap sebagai salah satu simbol keberkahan yang mana mempunyai makna manis, sehingga diharapkan orang yang menerima gula tersebut akan mempunyai kehidupan yang berkah dan manis layaknya gula yang dibagikan. Pelaksanaan tradisi Serak Gulo dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pemberitahuan, pengumpulan gula, berdoa bersama, menaikkan gula dan memasang bendera, dan yang terakhir melempar gula. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut adalah nilai keagamaan, nilai kekeluargaan, nilai silaturahmi, nilai sosial, dan toleransi. Makna yang terkandung dalam tradisi Serak Gulo adalah untuk memperoleh keberkahan bagi para penyumbang dan masyarakat yang mendapatkan gula tersebut.
Interaksi sosial mempunyai pengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, saling menghargai, saling menghormati, hidup rukun, dan saling gotong royong. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Contoh keterkaitan antara produsen, distributor, dan konsumen roti. Ini ada pembuat roti, ada penjual roti, dan makan roti. Dari siklus di atas dapat disimpulkan bahwa antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan adanya interaksi sosial. Agar dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya berjalan tertib dan teratur, maka manusia harus mengikuti aturan-aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.